AHY, Agus Harimurti Yudhoyono mengakui partai dan kepemimpinannya diusik oleh sejumlah pihak. Sejumlah elit Partai Demokrat ikut bersuara menyebut ada 5 orang yang dituding ingin menjatuhkan AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dari kesaksian sejumlah kader, para pelaku gerakan yang ingin menjatuhkan dirinya berniat untuk mengganti paksa kepemimpinannya dengan kongres luar biasa dan memengaruhi 360 pemegang suara serta direstui oleh lingkaran kekuasaan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi satu dari 5 orang yang ikut dituding terlibat dalam rencana kudeta Partai Demokrat. Muldoko menyebut kerap menerima banyak orang mendatangi rumahnya, namun ia menyebut tidak dikaitkan dengan isu kudeta. Muldoko menyatakan rumahnya terbuka 24 jam bagi siapapun. Mereka datang, ya saya terima, ujar Muldoko dalam jumpa persnya kemarin. Sementara politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyebut pertemuan kudeta terhadap Partai Demokrat tidak terjadi di rumah Muldoko, melainkan di sebuah hotel di Jakarta, saya sebutkan Aston Rasuna pada 27 Januari pekan lalu dan dilaksanakan beberapa hari. Akankah tudingan Partai Demokrat akan adanya segelintir orang yang ingin menggulingkan kepemimpinan sang ketua umum terbukti? Kita akan bahas seusai tayangan berikut. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pucuk pimpinan Partai Demokrat jadi sorotan pasca menyebut ada pihak yang ingin menggulingkan dirinya. Bahkan AHY menyebut pejabat tinggi serta menteri di pemerintahan Jokowi yang dituding akan mengkudeta. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang namanya disebut elit Demokrat sebagai otak kudeta menyampaikan bantahan untuk yang kedua kalinya. Muldoko menyebut itu fitnah. Dan ia menyatakan tak memiliki kepentingan bila dikaitkan sebagai dalang kudeta Partai Demokrat. Namun Muldoko tidak menampik kalau ia kerap menerima siapapun pihak yang ingin bertemu dirinya. Menurut saya sih kayaknya ini apa ya, kayak dagelan aja gitu lah. Kayak lucu-lucuan gitu. Muldoko mau kudeta, lah. Kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPC, DPD, datang ke sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Gitu. Ya. Pak, kan kemarin sempat dikatakan bahwa ada pertemuannya itu bukan di rumah Pak, tapi di hotel. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Klarifikasi Pak Mul Pak. Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel di mana-mana, enggak terlalu penting lah itu. Intinya kan aku datang diajak ketemu. Ya. Sekjen Partai Demokrat periode 2005 hingga 2010, Marzuki Ali pun dituding ikut terlibat dalam upaya pelengseran AHY dari kursi ketua umum. Atas tuduhan ini, Marzuki Ali menyatakan dirinya menghubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, demi meminta pembuktian. Saya sudah WhatsApp ke Pak SBY, saya minta tolong dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta AHY disanksi sesuai ADART partai, ujar Marzuki Ali dalam laman kompas.com. Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, meminta pihak yang dituding merancang kudeta terhadap Partai Demokrat tidak mengganggu Partai Demokrat demi ambisi untuk maju di Pilpres 2024. Ya, kepada pihak eksternal itulah yang saya kira semua teman-teman sudah tahu siapa gitu ya. Yang mohon untuk tidak mengganggu Partai Demokrat. Silahkan untuk berkontestasi nanti di 2024. Ya silahkan cari kendaraan atau bikin kendaraan sendiri. Jangan mengganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal. Mas AHY dipilih secara aklamasi. Bahkan sudah diakui oleh negara melalui SK Menkumham. Kesaksian kader DPP, DPD, dan DPC tersebut bahwasanya sudah didukung oleh para pejabat tinggi dan kementerian lainnya. Tapi kenapa harus mengirim surat langsung? Oleh karenanya, oh ya pasti dong, itu kan di bawah presiden, sehingga presiden bisa memanggil mereka dan kemudian
konfirmasi, diklarifikasi. Itu yang kami tunggu sampai saat ini. Walau Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, telah memberikan keterangan, Partai Demokrat tetap menunggu klarifikasi Presiden Jokowi atas dugaan kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan ada pihak-pihak yang berencana melakukan kudeta atau mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Seberapa serius tudingan ini? Kita tanyakan langsung kepada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng. Kita juga sudah terhubung dengan Sekjen Partai Demokrat 2005-2010 yang juga Ketua DPR kala itu adalah Marzuki Ali, dan di studio Kompas TV sudah hadir politisi PD Perjuangan Bung Ruhut Sitompul. Selamat malam Bung Ruhut. Selamat malam. Selamat malam Bung Andi dan Pak Marzuki Ali. Apa kabar lama nggak bersua? Alhamdulillah. Iya. Pak Iman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Marzuki. Saya ingin ke Pak Andi dulu, Bung Andi. Bung Andi, pertanyaan pertama saya, kenapa kemudian ini urusan internal Partai Demokrat, tapi kemudian menyinggung-nyinggung Pak Jokowi misalnya? Itu yang kemudian banyak dipertanyakan. Silakan Bang Andi. Masalah internal partai tidak ada masalah. Ada mekanisme internal partai sesuai dengan ADRT untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai. Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang. Nah, makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya, apa benar Pak Muldoko itu mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Oh, informasinya begitu bahwa Pak Muldoko direstui oleh Pak Jokowi. Jadi seperti apa? Ya karena itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Muldoko di Hotel Aston, bukan cuma sekali, ada 2 kali pertemuan, yang kemudian mengatakan bahwa dia siap untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. Lalu kemudian telah direstui oleh Pak Jokowi, Pak Lurah katanya, dan kemudian juga menteri-menteri lain. Nah, bagi kami yang persoalan itu ada elemen kekuasaan yang dari luar ini yang mencoba mengambil ini perilaku. Jadi menurut para kader DPD tadi, DPD dan DPC ya, ini ada ratusan selama beberapa hari datang silih berganti di Hotel Aston Rasuna, itu kemudian hasil yang saya dapatkan. Itu menyebutkan bahwa Pak Muldoko mengatakan ini direstui oleh sejumlah menteri, kepala BIN, termasuk juga Presiden Pak Jokowi. Ya, bukan ratusan. Jadi yang ditelepon ada banyak, tapi yang datang kalau tidak salah cuma 9 orang. Oke. Plus 1 orang lagi, pimpinan DPP. Jadi itu yang datang. Yang karena diiming-iming katanya mau dapat bantuan untuk penyaluran bantuan bencana dan COVID, termasuk juga krisis ekonomi dan sebagainya. Jadi itu sampai di sini ketemu dengan Pak Muldoko, lalu kemudian bicaranya soal KLB dan siap-siap untuk mengambil alih Ketua Umum Partai Demokrat untuk tujuan calon presiden sebagai pada pemilu 2024. Itu yang persoalan. Jadi bukan soal mekanisme persoalan internalnya, tapi persoalan elemen kekuasaannya. Ini gaya Orde Baru. Zaman dulu begini ini. Sejarah kepartaian di Indonesia selama Orde Baru adalah sejarah intervensi dan pengambil alihan kekuasaan oleh yang berkuasa pada waktu itu terhadap partai-partai yang ada. Simak dulu Bung Andi, saya ingin konfirmasi dulu karena saya perlu konfirmasi. Kebetulan ada mantan kader Partai Demokrat yang saat ini ada di satu partai dengan Pak Jokowi, Bung Ruhut Sitompul di PD Perjuangan, betul ya Bung Ruhut ya? Ya. Apa komentar Anda dari apa yang disampaikan oleh Bung Andi? Bahwa Pak Jokowi merestui apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko berdasarkan informasi dari DPD yang hadir pada saat itu. Katanya Pak Muldoko. Saya yang pernah di Partai Demokrat sedih melihat kader-kader termasuk Andi Malarangeng ini kok rada halu. Halusinasi? Kenapa? Saya rasa nggak benar lah itu semua. Ya, udah itu disampaikan DPD. Kudeta. Tolong, apalagi Andi seorang doktor, ahli mengenai politik. Beda kudeta dengan KLB. Beda sekali. KLB itu diatur di dalam kita berpartai.
Jadi mungkin ada kader yang bicara KLB, tapi tolonglah, dengan rame hiruk pikuk ini kudeta, jaga dong kewibawaan Pak Muldoko sebagai pejabat negara. Apa benar beliau begitu? Karena saya tahu banget, rame di Demokrat ini, kalau ada yang bicara begitu pun kalau memang ada, ke Ruhut Poltak Raja Minyak pun mereka bicara. Bang Ruhut, sebentar, sebelum Anda terlalu jauh, saya ingin bicara soal Anda mau mengatakan seolah-olah nggak masuk logika kalau seandainya Pak Jokowi ikut-ikutan di sini merestui dan lain sebagainya. Pak Jokowi seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Beliau tidak pernah mau mencampuri. Itu harus digarisbawahi. Dan saya mohon, janganlah kita ada apa-apa bawa ke Pak Joko Widodo. Beliau sebagai kepala negara yang legal, sekarang lagi bertugas demikian berat menghadapi pandemi COVID-19. Belum lagi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kita mestinya bersama-sama mendukung beliau. Jangan kasih tugas. Apalagi intern Demokrat. Selesaikan di dalam. Bung Andi, silakan. Ya, kami itu mengirim surat yang baik sekali kepada Pak Jokowi. Sopan sekali menanyakan apa benar kata-katanya Pak Muldoko di depan kader-kader kami yang ditemui di Hotel Aston. Itu bukan ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi itu kalau kita teman akrab, kita ngopi-ngopi. Tidak kenal kok, baru ketemu kok ngopi-ngopi. Bicara KLB. Ya, termasuk juga Pak Marzuki Ali yang disebutkan meskipun tidak hadir di hotel tapi menjadi sosok utama yang menggerakkan ini, Bung Andi. Kalau saya tidak mau bicara tentang masalah internal. Masalah internal ini disebutkan oleh Bang Rahlan. Ada mekanismenya, ada di dalam internal partai. Okay. Yang saya persoalkan adalah perilaku kekuasaan gaya lama yang dilakukan oleh orang yang sedang berkuasa dalam lingkaran kepresidenan mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat, partai orang lain. Dia bukan kader. Kalau betul kata Bang Ruhut tadi bilang, KLB kan diatur dalam partai. Iya, bagi kader-kader, bukan orang lain dari luar yang kekuasaan. Persis zaman dulu. Coba lihat sejarah partai-partai politik di Indonesia. Iya, saya ke Bang Marzuki dulu. Adalah sejarah pengambil alihan dan ini kan ada dukungan-dukungan dari mantan kader, ada yang disebutkan 9 tahun yang sudah dipecat karena kasus korupsi, ada yang 6 tahun sudah tidak aktif. Ini 6 tahun kan pas betul dengan Bung Marzuki ini, Pak Marzuki. Dan Pak Marzuki juga disebutkan meskipun tidak hadir di hotel oleh Bung Rahlan Nasidik bahwa Pak Marzuki salah satu dari 5 orang yang ingin melakukan dalam tanda kutip kudeta. Pak Marzuki? Ya, pertama klarifikasi dulu, yang dimaksud mantan kader itu siapa? Pak, saya konfirmasi dulu, Pak Marzuki ini 6 tahun sudah tidak aktif di Partai Demokrat, betul? 6 tahun itu tidak sebagai pengurus. Oke. Ya kan, harus paham loh. Kalau partai ini hanya bicara pengurus dan semua anggota itu dianggap di luar kader, maka tahun 2024 Partai Demokrat hanya dipilih oleh pengurus saja. Oke. Itu harus dicatat itu. Jadi sebagai orang yang sedang ngurus, diberi kepercayaan, jangan mengecilkan ya organisasi partai. Kalau memisahkan bahwa kader itu hanya pengurus, maka yang akan memilih Demokrat itu. Jadi disebutkan oleh Mas Ahaye, jadi Anda mengkritisi itu? Saya itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, menuduh kader di ruang publik itu sangat tidak beretika, tidak etis. Apalagi belum dibuktikan. Nah, oleh karena ini sudah menyangkut publik, menyangkut masyarakat luas, saya meminta kepada Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi untuk menegakkan aturan partai. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, saya minta dikenakan sanksi organisasi. Oke, saya mau tanya soal itu, Pak Marzuki. Aturan partai yang Anda sudah mengatakan bahwa Anda me-WhatsApp Pak SBY, memberikan pesan Pak SBY. Ya. Sudah dibalas? Sampai hari ini belum. Dan saya akan melakukan langkah-langkah berikutnya karena menyangkut nama baik saya. Jadi saya akan lakukan langkah hukum pasti. Untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan. Partai Demokrat itu jangan dipenuhi oleh kelakuan-kelakuan orang-orang yang suka memfitnah. Kalau Partai Demokrat diisi dengan orang-orang yang suka memfitnah, maka partai ini tidak akan besar. Partai ini akan menjadi pecah belah.
Percaya itu saya. Anda mau mengatakan Jadi kalau- bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat adalah fitnah? Kalau menyebut kader dengan indikasi-indikasi itu sudah nggak baik. Yang menyebutkan nama itu Syarif Hasan, Herman Heron, Raslan Nasidik, menyebutkan nama itu artinya sudah menuduh. Nah ini harus dibuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa kerana hukum, pasti itu. Oke, jadi saya simpulkan, Ketua Umumnya Anda nilai tidak baik karena menyebutkan di depan publik, kader dan sebagainya. Lalu ada orang-orang yang Anda sebutkan tadi, Bung Rahlan, kemudian Herman Hairon, dan beberapa orang yang lain, itu sudah melakukan fitnah. Itu versi Marzuki Ali. Saya akan kembali saat lagi. Saya akan kembali ke Pak Marzuki, ke Pak Andi, juga ke Bang Ruhut. Selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.